Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi meskipun lewat video. Nah, untuk pembelajaran hari ini IPS, yaitu yang mengajar saya Ibu Alif Tiastuti, bisa dipanggil dengan Ibu Alif. Nah, untuk bab pertama IPS kelas 4 ini kita akan belajar tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, yang pertama, tujuan dari pembelajaran kali ini kita bisa mengidentifikasi jenis-jenis kenampakan alam di daratan dan perairan, kemudian menjelaskan contoh-contoh pemanfaatannya, kemudian menjelaskan kenampakan alam beserta manfaatnya di suatu kabupaten atau kota hingga provinsi. Oke, kita masuk bab berikutnya. Bentar. Nah, sebelum masuk ke kenampakan alam daratan, kita buka halaman 3, yaitu apa yang dimaksud dengan kenampakan alam. Nah, kenampakan alam itu adalah hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Jadi hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Nah, kenampakan alam itu nanti kita bedakan menjadi dua. Ada kenampakan alam daratan dan ada kenampakan alam perairan. Yang pertama, kenampakan alam daratan, yaitu kenampakan alam yang berupa daratan. Di sini ada contohnya gunung. Nah, gunung dan pegunungan. Apa toh itu gunung? Gunung adalah daratan yang menjulang tinggi. Kalau pegunungan, kumpulan dari beberapa gunung yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Sebelum masuk berikutnya, apa toh manfaat gunung? Nah, gunung biasanya ditumbuhi banyak pepohonan. Nah, ketika musim hujan, pepohonan itu bisa menyerap air. Jadi, salah satu manfaat gunung apa? Tempat penyimpanan air. Nah, bisa juga gunung itu buat tempat rekreasi. Nah, kita bisa ke gunung mencari udara segar atau bisa menghasilkan tambang seperti belerang. Lanjut. Nah, ini yang kedua, sambil dibuka bukunya ya. Nah, kedua ada bukit dan perbukitan. Bukit itu daratan yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bukit itu tidak setinggi gunung. Bukit juga bisa digunakan untuk sarana rekreasi. Terus olahraga, bisa untuk bertani. Nah, penambangan batu kapur. Kemudian juga sebagai daerah resapan air. Nah, ini ada gambar gunung, bukit ya. Terus ada di Indonesia gunungnya, pemanfaatan bukit. Nah, mari contoh-contoh pemanfaatan bukit. Di sini ada banyak sekali orang mendaki. Biasanya yang suka pendakian. Nah, itu ada anak-anak atau remaja banyak yang mendaki. Kemudian yang berikutnya kenampakan alam daratan, yaitu daratan tinggi. Dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu adalah dataran dengan tinggi 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini memiliki udaranya yang biasanya sejuk dan tanahnya sangat subur. Seperti contoh, udah ada yang pernah ke Dieng? Nah, dataran tinggi Dieng itu memanfaatkan dengan menanam kentang. Tidak hanya kentang saja, di sana juga banyak sayuran, ada kopi, sawi, kol. Yang biasa goreng telur itu apa? Daun pre. Nah, itu juga banyak. Kalau yang di dekat kita, yang
dingin sejuk itu di mana? Di sarangan. Nah, kita lanjut. Ini ada, kemudian ada dataran rendah. Kalau dataran rendah itu ketinggian dataran rendah cenderung merata sehingga memudahkan manusia untuk beraktivitas. Sambil dibuka bukunya halaman 6, di situ ada berbagai manfaat dari dataran rendah. Misalkan lahan pertanian untuk menanam padi, jagung, kacang panjang, timun dan mangga. Kemudian lahan perkebunan, tebu, karet, kelapa sawit. Ada peternakan, bisa untuk ternak unggas tahu ya, ada bebek, ayam itu unggas, burung itu juga unggas. Terus kemudian tempat perindustrian, ada pabrik dan perkantoran. Setelah itu dataran rendah biasanya banyak dihuni penduduk, yaitu buat tempat tinggal atau perumahan penduduk. Nah, setelah dataran rendah di situ ada delta. Nah, delta itu daratan di sekitar muara sungai. Jadi daratan di sekitar sungai ya. Terus biasanya ada kota yang dulu sebagai delta, yang merupakan delta itu contohnya DKI Jakarta, Surabaya, Semarang, terus Balikpapan, Palembang dan Merauke. Dulu itu merupakan delta. Setelah delta kita ikuti lembah. Nah, setelah lembah itu apa toh? Merupakan daratan yang dikelilingi oleh tebing-tebing. Nah, lembah dikelilingi oleh tebing dan curam. Biasanya lembah ini bisa digunakan untuk apa? Objek wisata, pertanian dan pemukiman penduduk. Tahu lagunya Doraemon, yaitu mendaki gunung, lewati lembah. Nah, itu Doraemon itu dari gunung tinggi, kemudian dataran rendah, kemudian ke lembah. Nah, itu kayak berpetualang. Nah, setelah itu kita masuk ke pantai. Nah, ini pantai itu anak-anak pasti semuanya sudah pernah pergi ke pantai. Nah, yang paling dekat dengan Madiun itu pantai apa ya? Pacitan. Sudah pernah ke sana semua kan? Nah, jadi pantai itu apa? Nah, pantai adalah daratan yang berdekatan dengan laut. Biasanya pantai digunakan untuk rekreasi. Nah, bermain air di pantai, objek wisata. Terus yang di sini ada pelabuhan. Pelabuhan itu berhentinya kapal. Terus dibuka halaman 8, di situ ada manfaat pantai. Apa manfaat pantai, anak-anak? Nah, kalian bisa membuka halaman 8 lagi. Sebagai tempat objek wisata. Nah, tambak garam, perkebunan kelapa. Nah, yang menghasilkan ikan apa? Tempat nelayan atau menjual berbagai ikan. Terus budidaya ikan laut dan rumput laut. Terus tempat pelabuhan juga. Nah, itu tadi adalah berbagai jenis kenampakan alam yang berupa daratan. Nah, berikutnya kita masuk, ini ada contoh pantai ya dan pemanfaatnya. Nah, setelah itu mari kita masuk ke kenampakan alam yang berupa perairan. Nah, dibuka halaman 12. Nah, kalau kenampakan alam perairan apa? Nah, kenampakan yang berupa air atau kenampakan permukaan bumi yang digenangi air. Nah, contohnya di sini ada danau. Danau itu genangan air yang luas dan dikelilingi daratan. Kalau danau terbentuk dari proses alamiah seperti gunung meletus. Nah, misalkan yang kedua
Di situ ada manfaat danau, bisa dibaca nggih, bisa lahan untuk budidaya ikan atau sarana olahraga dayung. Nah, seperti gambar ini kano biasanya di danau. Terus tempat rekreasi bisa juga untuk pengairan sawah. Lanjut. Nah, ini ada berbagai danau. Setelah danau ada rawa. Kalau rawa itu daratan yang selalu digenangi oleh air. Biasanya di rawa itu ditumbuhi tumbuhan bakau, tanaman bakau, dan biasanya berlumpur. Terus selanjutnya ada sungai. Nah, ini ada pemanfaatan sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang di daratan. Sungai biasanya mengalir dari hulu atau pegunungan dan berhenti di hilir atau laut. Nah, ini ada sungai, pemanfaatan sungainya bisa sebagai pasar apung. Nah, bisa juga halaman 13 sebagai untuk irigasi dan pengairan, olahraga air, transportasi. Setelah sungai, nah yang terakhir yaitu ada laut. Di Indonesia itu sebagian besar wilayahnya adalah banyak lautnya. Jadi laut itu sebagian besar permukaan bumi merupakan laut. Air laut mengandung apa, Dek? Yang rasanya asin? Garam. Nah, halaman 14. Laut memiliki banyak manfaat. Berikut contohnya: tempat nelayan mencari ikan, sumber makanan laut, olahraga air, sarana perdagangan antar negara, sarana transportasi antar pulau. Nah, sebelum saya akhiri, ini ada Bu Alif, ada pertanyaan. Semoga yang dijelaskan Bu Alif ini tadi dapat dipahami. Dan bukunya tolong dibaca nggih. Nah, sebelum saya tutup, Bu Alif ada pertanyaannya, nanti bisa dicari jawabannya di buku. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Yang kedua, apa yang dimaksud kenampakan alam daratan dan sebutkan contohnya. Yang ketiga, apa perbedaan gunung aktif dan gunung tidak aktif? Yang ketiga, sebutkan manfaat dari bukit bagi kehidupan manusia. Terus selanjutnya, kelima, apa yang dimaksud dengan dataran tinggi dan dataran rendah? Yang keenam, sebutkan kota besar di Indonesia yang dulu merupakan delta. Ketujuh, apa manfaat dari lembah, pantai, dan jelaskan apa yang dimaksud lembah dan pantai tersebut. Kemudian 8, apa yang dimaksud kenampakan alam perairan? Sebutkan contohnya dan berilah contoh manfaatnya. Nah, demikian pembelajaran Bu Alif hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.